Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah kita semua, sesungguhnya sangatlah dianjurkan bagi kita semua untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fariha bil khuli Ramadana, haramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Begitu mulianya bulan Ramadan, sehingga untuk menyambutnya saja Allah telah menggariskan kita keselamatan dari api neraka. Oleh karena itu, wajar jika para ulama salaf terdahulu selalu mengucapkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat ke Ramadan dan selamatkan Ramadan untukku dan selamatkan aku hingga selesai Ramadan. Sesungguhnya sampai kepada Ramadan adalah kebahagiaan yang luar biasa, karena hanya di bulan itu kita semua bisa mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terkira. Tak mengherankan jika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyambut Ramadan dengan senyuman dan tahmid, dan melepas kepergian Ramadan dengan tangisan yang sangat-sangat sedih. Berziarah ke makam orang tua di bulan Ramadan sangat diutamakan. Mengirim doa untuk mereka yang telah pergi. Sesungguhnya mengirim doa untuk para leluhur sekaligus bertawasul kepada mereka. Semoga diberkahi keselamatan dan berkah dalam menjalankan puasa selama sebulan mendatang. Tawasul dalam berdoa merupakan anjuran dalam Islam, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Diriwayatkan pula dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menguburkan Fatimah binti Asad, ibu dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berdoa, Allahumma bihaqqi wa haqqil anbiya min qabli ghafir li ummi ba'da ummi. Yang artinya, ya Allah, dengan hakku dan hak para nabi sebelumku, ampunilah dosa ibuku setelah engkau ampuni ibu kandungku. Hadis riwayat Tabrani, Abu Naim dan Aitsmani. Mengingat bulan Ramadan adalah bulan suci, maka tradisi bersuci pun menjadi sangat sesuai ketika menghadapi bulan Ramadan, baik bersuci secara lahir maupun secara batin. Sesungguhnya di bulan Ramadan sangat identik dengan halnya puasa, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajar kita untuk selalu menunaikan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita contoh bukan hanya kepada orang Islam, telah diberikan contoh kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana contoh dari filsuf Yunani kuno yang bernama Socrates dan Aflaton menjadikan puasa sebagai pengobatan dan gaya hidup. Tokoh lainnya seperti Pythagoras yang mempercayai bahwa puasa bisa mengeluarkan racun dalam tubuh. Tidak hanya dalam agama Islam, agama-agama lainnya juga mengenal yang namanya puasa. Misalnya orang-orang Yahudi yang berpuasa pada tanggal 9 Oktober sebagai hari raya Yahudi atau dikenal dengan Yom Kippur. Demikian juga dalam agama Buddha, berpuasa pada hari ke-11 terhitung setelah bulan purnama atau dikenal sebagai hari Al-Qadsi. Maka dari situlah wahai hadirin yang dirahmati Allah, berpuasa sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Sebab apa? Berpuasa
adalah hal yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dari segi pahala, tapi justru dari segi kesehatan tubuh kita.